Halo, Shalom. Kita berjumpa di dalam program seri pengajaran Alkitab secara e-learning bersama saya, Yahya Fajar. Seri pengajaran Alkitab dibuat secara berseri supaya kita bisa belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab secara simple, praktis, dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana caranya manusia bisa mengenal Allah dengan benar. Bapak Ibu yang terkasih, manusia dengan pemikirannya sendiri tidak akan bisa mendapatkan pengetahuan tentang Allah dan tidak akan pernah bisa mengenal Allah yang benar jika mereka mengandalkan pemikirannya sendiri. Sebab pemikiran manusia itu terbatas, Bapak Ibu. Nah, yang membuat manusia tidak bisa mengenal Allah pada dasarnya selain pemikiran yang terbatas adalah dosa manusia. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kita bisa baca di Kejadian pasal yang ketiga, kejatuhan dosa manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, karena mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa, membuat manusia tidak bisa mengenal Allah dengan benar, membuat manusia mulai jauh, ada pemisah antara hubungan manusia dengan Allah, dan manusia mulai kehilangan kemuliaan Allah. Kita bisa baca di Kejadian pasal ketiga, kemudian juga di Roma 3 ayat 10-12 dan di Roma 3 ayat 23, di mana di situ dikatakan bahwa semua orang berdosa. Tidak ada manusia di bumi ini yang tidak berdosa, Bapak Ibu. Manusia kemudian sadar bahwa dalam perjalanan waktu, dalam kehidupan manusia purba sampai sekarang, manusia itu sadar bahwa di atas manusia itu pasti ada kuasa yang lebih besar dari kuasa manusia. Dan manusia sadar pasti kuasa tersebutlah yang menciptakan dunia dan seluruh isinya. Kemudian manusia berusaha mencari Allah dengan cara yang salah, Bapak Ibu. Karena manusia tidak bisa mengenal Allah karena dosa tadi. Dosa yang memisahkan, jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Kemudian manusia berusaha mencari Allah dengan menyembah kuasa yang dianggap lebih besar dari manusia. Misalnya, manusia menyembah matahari, karena manusia menganggap matahari itu memiliki kuasa yang jauh lebih besar daripada manusia. Seperti kepercayaan di Jepang, ya, kepercayaan Shinto, di mana mereka menyembah dewa matahari. Kemudian manusia menyembah patung. Contoh kata seperti patung lembu yang dianggap sebagai dewa kesuburan. Kita bisa belajar di Roma ayat pasal pertama ayat 23-25, kemudian di kitab Keluaran pasal 32 dan di kitab Hakim-Hakim 2 ayat 11-13, di mana manusia menyembah kuasa yang lain karena dia merasa ada kuasa yang lebih besar dari manusia. Disitulah letak kesalahan manusia. Manusia tidak bisa mengenal Allah dengan benar karena akibat dosa. Nah, kemudian bagaimana caranya manusia bisa mengenal Allah dengan benar? Bukan dengan kekuatan manusia, bukan dengan usaha manusia. Manusia mau bertapa, manusia mau beramal baik, manusia mau berpuasa, tetapi usaha manusia itu semuanya sia-sia. Karena kesalehan kita di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Kita berbuat amal saleh pun, kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, itu dibagaikan kain kotor, kata firman Tuhan. Cara manusia bisa mengenal Allah dengan benar itu adalah inisiatif dari Allah sendiri untuk menyatakan dirinya kepada umat manusia lewat penyataannya. Penyataan adalah sesuatu yang disingkapkan. Ya, seperti mata ini ada selaputnya terbuka sehingga manusia bisa melihat dengan benar. Oh, ternyata Allah seperti ini. Ya, ada dua penyataan di dalam Alkitab yang membuat manusia bisa mengenal Allah. Ya, dengan benar. Yang pertama, manusia bisa mengenal Allah dengan benar melalui penyataan umum, yaitu manusia bisa melihat
melalui alam semesta yang ada dan ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Ada matahari, bulan, bintang, planet, kemudian ada gunung, ada sungai, ada hewan-hewan di darat, di udara, di laut, dan itulah semua ciptaan Allah. Kita bisa buka di Mazmur 19 ayat 1, kita juga bisa buka di Kejadian pasal 1 sampai 2, ya, di mana pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Roma 1 19 ayat 20, kitab Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 dan ayat 10. Kemudian penyataan yang kedua adalah penyataan khusus melalui pewahyuan tentang Allah yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu ada di Keluaran 3 ayat 14 sampai 15, Mazmur 1 ayat 1 sampai 2, 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Kita bisa mengenal Allah dengan benar melalui pembacaan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab dan melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa baca di Matius 3:17, Matius 16 ayat 16 sampai 17 bahwa Yesus Kristus ada Mesias, juru selamat dunia, ya. Kita bisa baca di Yohanes pasal yang pertama, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu juga menciptakan langit dan bumi, firman itu menjadi manusia yaitu Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa seluruh umat manusia, dan yang manusia yang mau bertobat dan percaya kepadanya pasti selamat. Dan ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tabir yang tertutup itu disingkapkan. Firman Tuhan berkata, kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan kita dari dosa-dosa kita, dari setiap apa yang membelenggu hidup kita. Semua ayatnya ada di slide, Bapak Ibu bisa baca. Kemudian, Bapak Ibu, bagaimana caranya manusia bisa mengenal Allah dengan benar? Allah telah memungkinkan wahyu yang dicatat secara akurat melalui inspirasi dari Allah Roh Kudus sendiri di dalam kitab suci yang tanpa salah. Di 2 Timotius 3 ayat 16-18 firman Tuhan berkata bahwa kitab suci diilhamkan kepada orang yang dipilih Allah untuk menyatakan kesalahan, mengajar kita untuk hidup dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan kita yang jahat, dan kita bisa melihat semua kebenaran firman Tuhan ada di dalam kitab suci. Manusia sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya juga dapat mengenal Allah melalui fellowship, ya, mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah, melalui persekutuan dengan Allah dalam doa dan pujian setiap hari, dan lewat pembacaan firman, perenungan, menggumulkan firman Tuhan setiap hari, serta mempraktekkan firman Tuhan yang sudah dibaca dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tidak cukup hanya membaca, Bapak Ibu, tetapi kita mempraktekkan firman. Kita mengalami Tuhan lewat mempraktekkan firman. Kita akan mengenal Allah dengan benar. Ketika kita sakit, kita akan beriman dan percaya bahwa Dia adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Maka kita dengan iman kita percaya Tuhan pasti sanggup menyembuhkan aku. Ketika kita menghadapi masalah, kita percaya bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan dalam hidupku. Semuanya ada di dalam kitab suci, ada di dalam Alkitab. Apabila manusia yang terbatas mau mengenal Allah, maka mereka harus mendedikasikan diri untuk mempelajari firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Orang percaya bisa mendapatkan pengetahuan ini dengan memakai pendekatan terhadap Alkitab yang berbeda-beda. Manusia bisa mengenal Allah. Apa sih yang ditulis oleh para nabi? Apa yang ditulis oleh para rasul? Apa yang ditulis oleh para murid-murid Yesus? Siapakah Allah itu sebenarnya? Mereka bisa mempelajari kebenaran firman di dalam Alkitab dengan beberapa pendekatan Alkitab yang berbeda-beda. Misalnya, dengan cara teologi biblikal, atau dengan cara teologi sistematis, atau dengan cara teologi dogmatik, atau dengan cara teologi kontemporer, atau cara teologi historical Alkitab sendiri. Nah, itu akan dibahas di dalam seri selanjutnya. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan benar? Ikuti seri pembelajaran Alkitab e-learning bersama saya, Yahya Fajar. Setiap minggu akan ada video yang akan di-upload untuk semua kita bisa belajar tentang kebenaran firman, tentang siapakah Allah yang sebenarnya.
yang sudah menciptakan, yang menyelamatkan, menjamin hidup yang kekal, dan memelihara hidup kita sehari-hari. Oke, demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.